Halo guys, ketemu kembali dengan Hartono Wibowo Channel. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang aki, ya, untuk aki motor ya, untuk aki motor, tutorial atau berbagi cerita tentang aki motor. Nah, yang akan kita review adalah ini, guys. Ini. Nah ini. Ini adalah aki EAS ya, mereknya EAS. Ya, ini orang mengatakan nih aki kering, sebenarnya salah ya. Ini bukan aki kering, ini tetap aki basah. Hanya sistem penguapannya ditahan ya, pakai ini ya. Nih, sehingga ini rapat. Akibatnya uap air yang menguap akan kembali lagi. Berbeda dengan aki basah yang asli basah, yang biasa itu kan ada ventilasinya atau penguapannya, sehingga air yang menguap akan keluar, sehingga cairannya semakin lama akan semakin berkurang. Sama sebetulnya dengan ini ya, ini juga menguap, cuma uapnya itu ditahan oleh nih do not open ini ya, do not open ini, sehingga uap airnya tertahan, kemudian mengembun kembali sehingga menetes ke bawah. Akibatnya cairannya akan sulit berkurang, bukan tidak bisa berkurang, tetap bisa berkurang ya. Karena di dalam pengecasan ya timbul panas dan uap air. Nah, uap airnya tetap ini, karena ini yang murah ini enggak rapat ini ya, enggak begitu rapat. Sehingga orang mengatakan bahwa aki ini adalah bebas perawatan. Ya, awalnya, tapi kalau saya melihat di YouTube berbagai review tentang aki kering ini, yang direview adalah barang baru, ya, barang baru, ya, banyak sekali ya, yang direview itu barang baru, sehingga pasti bagus, ya, hasilnya baik. Jadi meskipun ini murah, tapi tetap baik. Hanya kita sebagai konsumen ya, pemakai, tentunya bukan awalnya yang bagus, tetapi seberapa lama atau seberapa tahan aki itu yang akan kita gunakan. Nah, aki ini saya beli seharga sekitar ya 100.000 ya, murah ya, 100.000. Kemudian cairannya atau H2SO4-nya ya, sirnya kita masukkan, bagus, tegangannya bagus, bisa 12 volt, sehingga untuk motor bagus. Tetapi setelah 6 bulan ya, aki ini udah ngedrop, bahkan belum ada 6 bulan ya, ini sudah ngedrop ya, udah ngedrop. Saya tahu ini pasti air akinya ya itu pasti habis. Jadi meskipun ini selama 6 bulan tanpa perawatan, tetapi sedikit demi sedikit uap airnya akan keluar dari sela-sela ini ya, dari sela-sela ini, sela-sela do not open ini, sehingga semakin lama semakin habis. Kemudian saya buka kemudian saya isi dengan air aki ya, air aki. Nah, perlu diketahui air aki ini ada dua macam ya guys. Yang pertama itu air aki dengan label biru, itu adalah air murni. Sedangkan yang satu botol lagi labelnya merah dengan tulisan sur gitu ya. Kalau baca orangnya sir atau sur ya, begitu. Nah, sir itu mengandung asam sulfat. Nah, itu hanya diperuntukkan untuk aki pertama kali digunakan. Ya, jadi pertama kali aki digunakan, kita akan menggunakan sir. Tetapi untuk isi ulang, untuk agar cairannya itu tetap masih ada, kita isi ulangnya pakai yang label biru. Ya. Jangan sampai nanti pakai isi ulangnya pakai label merah, nanti rusak akinya. Kenapa demikian? Jadi gini, ketika ini terjadi penguapan panas, jadi dicas
atau dipakai begitu, panas, kemudian uap airnya menguap. Sedangkan H2SO4-nya tetap tinggal di dalam sini. Jadi H2SO4-nya nggak bisa menguap karena H2SO4 itu non volatil, ya, tidak mudah menguap. Artinya yang menguap adalah H2O saja. Maka kita isi dengan apa itu air aki yang label biru. Nah, setelah 6 bulan ini saya buka, do not open-nya saya buka. Harusnya kan tidak boleh dibuka, tetapi buka saja, kita tahu kan. Jadi kita buka, kita isi dengan air aki yang berlabel biru. Setelah penuh, kemudian saya cas. Bisa, ya, tegangan saya ukur menunjukkan 12 volt. Artinya bisa digunakan untuk starter. Saya pakai, ya. Itu hanya bertahan kurang lebih sekitar ya 1 sampai 2 bulan aja, ya, sampai 1 sampai 2 bulan aja. Setelah itu hari ini sudah tidak bisa untuk starter lagi, ngedrop lagi. Nah, kemudian upaya berikutnya saya tes tegangannya hanya 10,2 volt. Ya. Nah, kemudian ada kemungkinan apa ini? Ya. Tetapi sejak awal saya memperkirakan bahwa ada satu sel, ya, di sini ada satu sel yang apa itu putus atau mati. Jadi gini guys, ini ada 6 lubang. Satu lubang itu satu sel. Satu sel itu menghasilkan tegangan 2 volt. Kalau ini 6 lubang, berarti 6 kali 2 12 volt. Kalau dia hanya menunjukkan 9 atau 10, tidak bisa 11 lebih, artinya ada satu sel yang rusak. Tetapi saya masih, karena untuk ngecek sel mana yang rusak itu agak sulit, ya, karena ini masih tidak dibongkar, ya. Nah, oleh karena itu saya coba aja, mungkin air akinya atau sirnya yang dari pabriknya itu nggak bagus sehingga terlalu encer. Kalau terlalu encer juga penghantaran listriknya tidak bagus, ya. Jadi perlu guys ketahui, ya. Jadi untuk air aki itu adalah air yang dicampur dengan H2SO4 atau asam sulfat kurang lebih sekitar 30%. Ya, kenapa 30%? Itu kalau kurang dari 30%, daya hantar listriknya kurang bagus. Tetapi kalau lebih dari 30%, daya hantarnya juga tidak bagus atau berakibat sel-selnya itu akan cepat rusak kalau lebih dari 30%. Nah, oleh karena itu dipertahankan 30%, kan gitu. Nah, ternyata ini air aki yang ada di sini, ya, tadi saya buang semua, ya, saya cuci pakai air panas, mungkin ada endapan-endapan, ya, gitu. Tapi setelah saya buang, kemudian saya cuci air panas, saya ganti sil, ya. Karena ini jadi larutan yang pertama tadi H2SO4 yang ada H2SO4 kan kita buang, artinya di dalamnya sudah tidak mengandung H2SO4, kita cuci pakai air panas. Setelah saya sisir, kemudian saya cek ulang, ya. Jadi saya cek ulang, tegangannya tetap sekitar 10 volt. Nah, kemudian langkah terakhir saya coba dengan saya cas. Nah, setelah saya cas beberapa saat itu tidak ada tanda-tanda arus listrik masuk. Artinya airnya di dalam ini tidak ada gelembung-gelembung sama sekali. Itu menunjukkan bahwa tidak terjadi reaksi atau tidak ada pemasukan stroke. Nah, setelah itu kemudian kita biarkan beberapa saat, ya, kurang lebih ya sekitar 1 jaman. Itu memang tetap tidak ada reaksi. Nah, akhirnya saya cabut, saya cek tegangannya tetap saja sekitar 10 volt. Nah, dari sini saya berkesimpulan bahwa aki ini sudah mengalami
apa itu pemutusan sel ya. Mungkin ada satu sel yang rusak ya, yang tidak bisa menghasilkan tegangan lagi. Nah, oleh karena itu, jadi sekali lagi untuk bagi teman-teman semua ya, aki murah ya, itu tetap daya pakainya tentu tidak lama. Jadi begini maksud saya, jadi harga aki itu berbanding lurus dengan barangnya. Ya. Barangnya itu kalau bagus ya mesti harganya agak mahal. Nah, begitu kalau barangnya murah, ya mungkin komponen di dalam, terutama sel yang ada di dalam ini kualitasnya KW. Begitu pengalaman dari saya, ya, semoga dapat membantu teman-teman semua. Misalnya ada pertanyaan, ya bisa nanti ditulis di dalam kolom komentar. Atau yang mungkin tidak setuju dengan review ini pun monggo silahkan, karena ini kan berdasarkan pengalaman saya. Jadi beli aki murah ya hanya bertahan ya kurang lebih sekitar 6 bulan saja. Setelah itu mati. Tetapi untuk yang baru ya, aki baru itu seberapa murahnya, kalau yang namanya baru pasti bisa. Ya, pasti bisa. Ya, jadi saya kemarin pas beli ini tidak saya review karena saya yakin ini pasti bisa. Ya, jadi ada enggak yang kemungkinan tidak bisa atau tidak bisa digunakan? Ada, tapi kemungkinan sangat kecil sekali. Karena pabrik itu sebelum meluncurkan barang pasti dia cek dulu, apakah selnya ini ada yang putus apa tidak. Maksud saya ada yang tidak nyambung atau tidak. Itu pasti dicek. Nah, setelah dicek semua nyambung, baru kemudian ditutup, dikemas. Nah, begitu, sehingga akhirnya ketika kita isi dengan seal ya, begitu diisi akan terjadi reaksi, tegangan akan menghasilkan 12 volt sehingga dapat digunakan. Ya, jadi begitu. Menurut saya, jadi bagaimanapun juga harga aki atau barang itu berbanding lurus dengan barangnya. Ya, mungkin ada harga yang lebih mahal. Tetapi yang menjengkelkan lagi, udah beli barang mahal, nah itu juga cepat rusak. Nah, itu kecacat pabrik biasanya, itu nasib saja ya, tergantung jadi nasib kita. Ya, kebetulan kalau nasib kita itu jelek, kita beli barang bagus, kita pakai sebentar aja juga rusak karena namanya buatan manusia ya. Itu tinggal nasib kita. Itu. Tetapi biasanya ya harga ini berbanding lurus dengan barangnya. Ya, jadi kalau barangnya bagus, harganya mahal. Kalau barangnya tidak begitu bagus, agak murah. Kalau jelek banget, nah itu murah banget. Tapi semuanya bisa digunakan, ya, bisa digunakan semua, baik yang mahal maupun yang sangat jelek. Tetapi, ya toh, yang terpenting di sini bukan bisa digunakan, tetapi daya tahannya bagaimana. Begitu guys, ya, informasi pengalaman dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalau memang ini bermanfaat, tolong di subscribe, like, dan komen. Dan kalau ada pertanyaan ataupun protes tidak setuju dengan review saya, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih ya. Selamat siang semuanya. Semoga semua sehat-sehat dan baik-baik saja.